Hai guys, welcome to my channel. Perkenalkan, namaku Vivi Tan. Kamu bisa panggil aku Vivi. Dan kunjungi juga ya Instagramku di The Pastel Color dan Drawing by Vivi Tan. Jadi ada dua. Silahkan di follow ya. Dan di video kali ini saya akan menggambar pemandangan yang indah, pemandangan yang cantik. Tapi objeknya itu dia yang sederhana. Cuman saya buat agak padat gitu. Jadi kelihatannya lebih penuh. Untuk tanaman pertama ini gampang banget, kita tinggal buat batangnya agak melengkung, terus kita buat daun-daunnya, hampir menyerupai oval dan tambahkan tulang daun. Nah, di sini supaya kelihatan lebih penuh, saya akan tambahkan lagi sekitar 3 di kiri dan 2 di kanan. Ya, supaya objek kelihatan lebih banyak, tapi bentuk objek itu sederhana. Objek keduanya di sini saya buat semak-semak. Ini gampang banget, menyerupai setengah lingkaran dengan garis yang seperti gelombang. Lalu, objek ketiga saya gambar bunga matahari versi mini yang simple banget. Cukup buat lingkaran dan tengahnya kita buat garis menyilang dan kelopaknya menyerupai oval. Jangan lupa di tengah-tengah kelopak tambahkan garis tengah. Dan di sini saya akan buat sekitar 3 kuntum bunga supaya dia lebih tampak penuh seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, teman-teman bisa buat seperti kelopak 1 lebih tinggi, kelopak 2 lebih rendah. Dia kayak selang-seling gitu. Oke, di sini kita lanjut dulu. Nanti kelopak ketiga nanti saya akan gambar setelah saya menggambar bunga tulip yang versi sederhana. Ini supaya adik-adik bisa mengikutinya di rumah. Seperti huruf U yang di atasnya kita tambahkan huruf M tapi tambah 1 gelombang lagi. Jadi 3 gelombang N gitu ya. Dan untuk bentuk daunnya ini sejajar memanjang. Nah, teman-teman pasti bisa menggambarnya. Dan di sini, seperti yang tadi saya katakan, objeknya akan saya buat lebih banyak, tumpuk menumpuk, supaya gambar kelihatan lebih penuh. Khususnya untuk area depan, yang dimana fokus kita ini adalah area sudut pandang depan, dan sudut pandang yang jauh, itu saya akan buat lebih sedikit objek, supaya lebih gampang pada proses mewarnainya. Ini dikarenakan objek yang di depan kan ukurannya lebih besar, jadi lebih gampang diwarnai. Sedangkan objek yang agak jauh itu ukurannya akan lebih kecil, jadi itu akan lebih sulit diwarna. Untuk yang objek jauh saya akan buat pohon, karena pohon tampak lebih jauh tapi ukurannya kan masih bisa diwarna gitu. Oke, saya lanjut lagi, saya tambahkan lagi kelopak bunga yang seperti bunga matahari versi kecilnya, ini yang ketiga. Nah, karena dia ada space, ada ruang ya antara bunga matahari mini ini dan bunga tulip. Nah, jadi di sini saya tambahkan satu lagi. Kalau kalian perhatikan, bentuk daunnya ini seperti bentuk love ya. Dia agak melebar dibandingkan bentuk daun bunga tulip. Dan mari kita lanjut ke sisi sebelah kanan. Saya akan buat lagi tanaman objek yang pertama itu. Nah, seperti yang tadi, dan semak-semak. Jadi dia kiri dan kanan seimbang.
Dan sebelum kita menggambar pohon, mari kita gambar daratannya atau tumpukan tanah yang agak menonjol. Lalu di area tengah itu dia lebih datar. Jadi kesannya itu seperti ada bukit-bukit yang nanti saya akan warnai dengan warna hijau. Dan di area tengah itu adalah tanah yang saya akan warnai dengan warna coklat. Dan di sini mari kita buat pohon. Untuk pohonnya, karena dia lebih jauh, maka ukuran pohon kecil. Tapi sekecil-kecilnya ukuran pohon ini masih bisa kita warnai dengan cara gradasi warna, karena ukurannya masih sesuai dengan oil pastel. Nah, teman-teman bisa lihat, untuk bentuk daunnya ini seperti bentuk lingkaran, hanya saja garis tepinya adalah garis gelombang. Dan ini sangat mudah dibuat ya. Kita akan buat 3 pohon, boleh lebih, ya, supaya nanti tampak lebih penuh. Kalau misalnya teman-teman gambarnya terlalu kecil, bisa ditambah lebih banyak pohonnya. Kalau misalnya teman-teman gambarnya pohonnya lebih besar, mungkin bisa diperdikit, misalnya 2 atau 1 pohon. Tapi di sini kan ada bagian kanan dan kiri, jadi ada kanan ada pohon, kiri juga ada pohon, supaya seimbang. Dan di antara garis tengah ini kan dia kosong ya, jadi di sini saya tambahkan semak-semak gitu. Tapi nanti akan saya warnai dengan warna yang berbeda dengan semak-semak pada umumnya, supaya memberikan kesan colorful atau warna-warni. Terus di sini saya akan tambahkan lagi garis potong garis tengah. Jadi area yang di tengah ini adalah danau. Lalu di atas garis tengah saya akan tambahkan pegunungan. Karena tampak dari jauh, pegunungan ini berukuran lebih kecil. Ini dikarenakan sudut pandang mata, makin jauh objek kelihatan makin kecil. Dan di kiri kanannya saya akan tambahkan dia seperti bagian dari daratan gitu yang agak menjorok keluar, tapi dia ukurannya kecil. Dan selesai sudah untuk gambarnya. Mari kita masuk ke proses mewarnai. Di sini saya gunakan oil pastel Caran d'Ache New Color 1. Di sini saya mulai dulu dari area langit, yaitu saya buat awan bergelombang dengan komposisi warna pink, salmon, dan putih. Putihnya itu dia hanya untuk menambahkan supaya warna salmonnya kesannya lebih light atau lebih muda. Dan di tingkat kedua, saya akan tambahkan lagi awan. Ini warnanya periwinkle blue dan light cobalt blue. Jadi periwinkle blue-nya di bawah. Nah, di antara awan pertama dan kedua, saya kasih jarak gitu dan tidak saya warnai. Jadi dia membuat ada warna kertas yang putih itu tampak. Itu sebenarnya saya sengaja memberikan batas supaya tidak kecampur. Tapi batas ini juga memberikan kesan lebih baik ya, lebih bagus karena ada garis putihnya gitu. Setelah awan 2 tingkat, kita lanjut ke langit bagian atas. Saya akan menambahkan matahari di area tengah, dan di sekitar kiri kanannya itu adalah warna sunset gitu ya. Jadi kita bisa padukan warna pink, periwinkle blue, ya tentu saja kalau mataharinya warna kuning gitu. Oke, saya lanjut ke gunung. Di sini untuk warna gunungnya saya pilih warna biru yang lebih tua, yaitu Prussian Blue, Dark Ultramarine, dan Ultramarine ya. Bagi teman-teman yang mungkin tidak suka dengan warna yang saya pilih, kalian bebas gunakan aja warna yang menurut kalian bagus, karena untuk memilih warna itu juga sesuai dengan selera masing-masing. Kita nggak bisa paksakan orang lain mengikuti selera kita, karena setiap orang memiliki selera yang berbeda. Dan juga untuk oil pastel atau produk-produk yang saya gunakan, saya akan tuliskan di dalam kotak deskripsi. Jadi teman-teman silahkan baca dulu sebelum bertanya ya. Dan juga mungkin ada beberapa yang produk atau oil pastelnya tidak sama mereknya, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian punya dulu alat untuk mewarnai. Gunakan aja produk yang ada di rumah,
Kalau misalnya teman-teman mau beli yang sama dengan yang saya gunakan, saya akan juga letakkan link pembeliannya di dalam kotak deskripsi. Jadi silakan dibaca di dalam kotak deskripsi ya. Pada pohon, ini warna daunnya saya sengaja tambahkan hitam. Nanti saya akan patterning atau saya beri pola gitu. Dan polanya itu menggunakan pena putih. Sehingga kalau kita gunakan warna gelap, maka pola akan lebih kelihatan. Kalau kita warnanya dengan warna terang, terus kita pola dengan warna putih, itu akan kelihatannya lebih memudar gitu ya, nggak begitu kelihatan gitu. Jadi supaya mempertegas pola, makanya warna dasarnya saya pilih warna gelap. Teman-teman juga bisa menggunakan warna hijau tua. Kalau misalnya oil pastelnya banyak pilihan warnanya ya. Karena di sini warna hijaunya terbatas, jadi saya tambahkan dengan hitam aja. Dan untuk warna rumput, saya sengaja memilih warna yang lebih butek gitu ya, warna olive. Ini sebenarnya nggak ada pilihan lain karena untuk Neo Color ini hanya 40 warna. Jadi saya ingin memberikan perbedaan antara warna daun dan warna rumput. Makanya saya pilih dengan warna yang ya mungkin lebih tua gitu ya kesannya, tapi it's okay. Supaya ada perbedaan. Dan di sini warna tulipnya saya sengaja warnai dengan warna merah supaya dia lebih kelihatan pop up gambarnya ya. Jadi pemilihan-pemilihan warna itu sebenarnya sangat penting, apalagi pada saat kita mewarnai objek dan backgroundnya. Jangan gunakan warna yang sama antara objek dan background. Itu akan membuat pada saat kita melihat hasil gambar kita, kesannya dia semu. Tidak ada yang menjadi fokus utama dari gambarnya gitu. Jadi teman-teman bisa pilih misalnya mau gambar yang mana, objek yang mana yang mau jadi titik fokus, itu maka warnanya lebih cerah, warnanya berbeda dengan background. Background itu kalau bisa seusaha mungkin warnanya dia lebih kalah daripada objek utama, supaya kesannya kita lebih memfokuskan pada objek utamanya gitu. Atau ya warnanya kita bedakan aja kalau bingung ya, antara misalnya bunga dan belakangnya kita buat beda. Dan di sini untuk bunganya yang matahari, itu daunnya kalian bisa lihat dia lebih biru gitu, saya sengaja. Dan untuk daun tulip, ini saya gunakan warna grass green dan yellow green. Jadi dia lebih muda dari warna pohon ya. Lalu di belakangnya, bagian tanah di sini, saya akan buat pola dia seperti oval. Ini sederhana banget, ini oval, lalu bagian kosongnya saya akan warnai dengan warna ochre. Dan ini kita juga bisa warnai dengan warna yang berbeda. Dan ini karena warna coklatnya, ini lebih panjang, jadi saya gunakan warna ini, supaya nanti habisnya merata. Dan bagian kanan dan kiri tanaman ini kalian bisa juga buat dengan warna-warni, sesuai dengan warna yang kalian suka. Nah, di sini saya warnai rumputnya dengan warna pink, salmon, dan warna Sahara yellow. Ya, ini memang warnanya nggak real ya, but it's okay karena saya ingin memberikan kesan warna-warni pada objek yang di sini saya tekankan pada rumput atau pada semak-semak. Dan yang bagian tanaman pertama tadi, objek pertama saya warnai dengan warna yang ada ungunya. Di sini ungu tuh ya ada dua ya, ada yang violet, ada yang juga yang lila. Jadi dia beda gitu ungunya. Dan bagian kirinya saya akan lebih warna-warni gitu, pink salmon dan Sahara yellow. Nanti di kirinya saya akan warnai warna orange gitu. Dan satunya lagi warna ungu lagi. Ya. Dia tampaknya kalau kita pilih lebih colorful, lebih warna-warni, dia lebih ceria gitu hasilnya. Kalau kita pilih warnanya lebih tua, dia tampaknya agak lebih gelap ya di sebelah kanannya gitu ya. But it's okay, nanti juga akan saya tambahkan pattern pada daunnya. Saya pilih warna gelap, tapi nanti pada saat saya kasih patternnya tuh lebih kelihatan. Oke ya, gak apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman sukanya terang, ya silakan diwarnai seperti warna kiri. Kalau suka gelap, silakan diwarnai seperti warna kanan.
Untuk pohon simpel aja, gradasi dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Jadi tergantung dia posisinya di mana. Dan nanti untuk airnya, air danaunya, saya akan buat pencerminan, tapi pencerminan arsir gitu aja ya, jadi nggak sulit kok, ini gampang banget, kita cukup arsir-arsir aja warna yang ada di atas, yaitu warna gunungnya, warna biru, warna mataharinya, lalu kita blend semuanya, kita ratakan dengan warna putih. Jadi it's simple dan tidak ribet. Dan setelah itu, ini kan sudah selesai ya warnanya, kita perlu menggaris ulang atau menebalkan garisnya. Kembali di sini saya gunakan pensil 8B untuk menebalkannya. Teman-teman juga bisa menggunakan spidol permanen atau mungkin produk lain yang bisa untuk menebalkan ya. Jadi disesuaikan aja dengan produk yang kalian punya dan produk yang mudah didapatkan di daerahmu. Nah, untuk menebalkannya, karena di video ini saya percepat jadi kelihatannya satu kali gores langsung jadi ya. Padahal ini saya goresnya berkali-kali supaya lebih kelihatan hitamnya. Karena bahan dasar dari oil pastel ini wax, jadi agak sulit pada saat ditebalkan. Ya jadinya warna hitamnya jadi pudar gitu. Dan terakhir saya gunakan jelly roll white size 10. Jadi ini tuh pena putih yang ukurannya 10. Ini paling enak digunakan karena dia bold, tebal, dan tintanya gampang keluar. Untuk polanya, pada daun ya saya buat seperti tulang daun. Nanti pada pohon itu kan dia bentuknya itu ya, saya akan buat daun. Atau kalau yang lebih sederhananya, kita bisa buat aja dia seperti bentuk gelombang-gelombang gitu. Jadi teman-teman bisa pilih mau bentuk tulang daun seperti ini, atau nanti di sebelah kanannya saya akan buat aja gelombangnya aja, nggak ada tulangnya. Ini silahkan dipilih mana yang menurut kalian worth it dipilih. Ya, itulah yang kalian ikuti ya, teman-teman. Dan seperti yang saya katakan tadi, karena warna dasarnya gelap, maka warna putihnya lebih kelihatan. Kalau kalian perhatikan tanaman yang warnanya lebih cerah, itu warna putihnya agak sedikit kurang kelihatan ya. Jadi, kalau misalnya kalian memang mau patterning, pada akhirnya ya kalian gunakan warna dasar yang gelap. Tuh, polanya lebih kelihatan jelas. So guys, gambarnya udah hampir selesai. Jadi, saya tutup sampai di sini untuk video kali ini. Makasih udah nonton dan jangan lupa komen ide-ide gambar apa yang mungkin akan saya buat di video selanjutnya. Makasih udah nonton, dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe. Dan bagi yang suka dengan video ini, silahkan diklik like. Yang tidak suka, silahkan diklik dislike. So guys, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Goodbye!